Dalam perjalanan hidup ini, manusia tak pernah berhenti belajar. Sejak kita membuka mata pertama kali, dunia sudah menjadi ruang kelas terbesar yang mengajarkan arti kehidupan. Ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kita. Tanpa ilmu, kita akan berjalan dalam gelap. Sebagai mahasiswa, saya menyadari tugas utamaku bukan hanya mencari gelar, tapi menuntut ilmu dengan hati. Saya harus selalu haus akan pengetahuan, karena dengan ilmu saya bisa tumbuh, berkontribusi, dan membawa perubahan. Menuntut ilmu adalah perjalanan cinta. Cinta pada kebenaran, cinta pada kemajuan, dan cinta pada kehidupan. Maka saya akan terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berjuang, karena menuntut ilmu adalah bentuk cinta tertinggi seorang manusia kepada Tuhan, diri, dan bangsanya. Mengenal diri bukan hanya tahu siapa kita, tapi juga memahami apa yang kita rasakan. Ketika tubuh lelah, kita belajar berhenti. Itulah mengenal jasmani. Saat marah, kita menenangkan diri, bukan meluapkannya. Itulah mengenal jiwa. Ketika kita berdoa, bersyukur, dan berserah, disitulah roh kita berbicara. Mengenal diri bukan perjalanan sehari, tapi proses seumur hidup menuju Tuhan yang menciptakan kita. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang arti sosial. Dari pelukan ibu, kita mengenal kasih. Dari nasihat ayah, kita belajar tanggung jawab. Saat membantu saudara, kita memahami arti peduli. Di rumah, kita tidak hanya tumbuh, tapi juga belajar menjadi manusia yang tahu menghargai, berbagi, dan mengasihi. Karena sebelum mengenal dunia, kita lebih dulu belajar sosial dari keluarga. Masyarakat adalah tempat kita belajar hidup bersama. Dari sapaan kecil hingga saling menolong tanpa diminta. Di sana, kita belajar menghargai perbedaan dan menebar kebaikan sederhana. Karena mengenal sosial di masyarakat berarti belajar menjadi manusia yang hadir untuk sesamanya. Untuk mengenal sosial, kita tak perlu pergi jauh. Cukup melihat lingkungan di sekitar kita. Di sana ada tangan yang membantu dan ada senyum yang menumbuhkan harapan. Saat kita menjaga alam, kita sedang menjaga manusia. Karena mengenal sosial berarti mengenal kehidupan. Dan hal tersebut dimulai dari tempat kita berpijak. Di balik langit yang luas dan bumi yang bernafas, ada Sang Pencipta yang menata segalanya dengan kasih. Dia adalah Allah, sumber segala kehidupan. Dengan setiap doa berlabuh, tempat jiwa menemukan arah. Gemercik air, nyanyian burung, dan senyum manusia yang tulus. Namanya indah, Asmaul Husna, mengajarkan kasih, kebijaksanaan, dan ampunan. Belajar taat, bersyukur, dan menjaga ciptaannya. Karena mengenal Tuhan bukan sekedar tahu siapa Dia, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas. Dalam diri manusia ada ruang yang tak terlihat, ruang yang menyadari pikiran, emosi, dan setiap gerak kecil kehidupan. Itulah kesadaran, kemampuan mengenali apa yang terjadi dalam dan di luar diri kita. Ia membuat kita tahu bahwa kita sedang berpikir, merasa, dan memilih.
Tanpa kesadaran, kita hanya bereaksi. Dengan kesadaran, kita bisa berhenti sejenak dan memahami makna dari setiap tindakan. Kesadaran membantu manusia berkembang dari sekedar hidup menjadi mampu mengarahkan hidupnya. Ia adalah dasar dari refleksi, empati, dan kebijaksanaan. Maka, mengenal kesadaran bukan hal mistik. Ia adalah perjalanan paling ilmiah sekaligus paling manusiawi, kembali pada diri yang benar-benar hadir. Kesadaran manusia memiliki tingkatan, dari hanya sekedar tahu hingga benar-benar memahami makna keberadaan diri. Pada tingkat terendah, manusia hidup secara reaktif, terburu emosi, tanpa kendali diri. Namun semakin tinggi kesadarannya, semakin ia mampu memahami pikirannya sendiri. Kesadaran bukan hanya tentang berpikir, tapi tentang hadir sepenuhnya, menyadari nafas, emosi, dan keputusan yang kita buat. Saat kita mengenali tingkat kesadaran kita tidak hanya hidup, tapi benar-benar hadir sebagai manusia yang utuh. Akhlak bukan sekedar kata, melainkan cermin hubungan manusia dengan dirinya dan dengan Tuhannya. Akhlak terhadap diri berarti menjaga hati, pikiran, dan tubuh dari keburukan, menahan amarah, bersyukur, dan merawat diri sebagai amanah. Sedangkan akhlak terhadap Tuhan terlihat dari keikhlasan ibadah dan rasa tunduk sepenuhnya. Ketika hati berserah, disitulah jiwa menjadi tenang. Menjaga akhlak kepada diri dan Tuhan adalah perjalanan untuk menjadi manusia seutuhnya yang hidup dalam cinta dan kesadaran.